Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita. Materi kali ini kita akan membahas tentang al-muhadatsatu fid dukani, atau kita akan membahas tentang percakapan di dalam toko atau ketika kita beli barang di toko lah, minimal begitu ya. Jadi materi kali ini kita akan membahas hal tersebut karena ya kita sehari-hari hampir dipastikan ya beli sesuatu di toko, minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita beli sesuatu di toko. Nah, maka di sini saya ingin menyampaikan atau mengajarkan kepada kalian bagaimana kita beli atau bercakap-cakap dengan penjual toko. Nah, intinya begitu. Dan kemudian di kesempatan kali ini saya juga akan membahas materi tentang domir, ismud domir. Nah, ismud domir ini berkaitan dengan kata ganti ya, yang digunakan di dalam bahasa Arab. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, silahkan tonton videonya sampai habis dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat mudah dipahami dan juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi kalian semuanya. Mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang ismud domir ya. Apa itu ismud domir? Nah, ism domir adalah kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok benda atau orang. Nah, jadi istilahnya kata ganti ismud domir ini agar kita tidak menyebutkan semuanya. Nah, seperti ya mereka, dia, kalian gitu ya. Nya ini kan banyak. Nya ini kan nggak nyebutkan orangnya atau bendanya. Nah, baik digunakan oleh pembicara, nah atau orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Nah, jadi di sini aspeknya banyak gitu ya. Cuman memang saya tidak tampilkan semua ya tentang kata ganti ini. Cukup yang saya sampaikan ini insya Allah dapat digunakan untuk percakapan ya. Nah, oke. Isim domir secara umum terbagi menjadi 3 macam. Nah, jadi ada 3 macam isim domir itu. 1. Isim domir munfasil, yaitu isim domir yang selalu terpisah dari lafadz lain. Jadi isimnya ini atau kalimat atau katanya ini dia tidak gabung dengan kata bendanya, enggak. Nah, makanya dia munfasil, terpisah. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua ada isim domir mutasil, yaitu isim domir yang bersambung dengan lafadz lain. Jadi dia bersambung dengan lafadz bendanya atau orangnya, gitu ya. Maaf bukan orangnya, atau bendanya, gitu ya. Atau kata kerjanya, dia bersambung. Nah, ada yang terpisah, ada yang bersambung. Kemudian yang ketiga, isim domir mustatir, yaitu isim domir yang tidak tertulis secara jelas di dalam ucapan, akan tetapi dikira-kirakan berdasarkan pemikiran dan maksud tujuannya. Jadi isim domir atau kata gantinya ini mustatir. Mustatir itu tertutup, gitu ya, tidak jelas. Nah, tertutup di mana? Ya di kata itu. Nah, di sini dia pasti bersambung ini bersambung ya. Dalam artian bersambung dengan lafadznya. Nah, jadi isim domir mustatir ini nya, katakan gitu. Nya ini maksudnya siapa? Nah, dia ini maksudnya siapa? Nah, gitu. Nah, jadi maksud dan tujuannya itu dikira-kirakan berdasarkan pemahaman yang diajak bicara, gitu ya. Nah, 3 macam isim domir inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini.
Karena juga nanti masih ada isim domir itu yang rofa, yang nasob, kemudian yang jer, dan lain sebagainya. Nanti biar tidak tambah bingung dan durasi penjelasan videonya panjang ya, maka saya singkat di 3 ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas dari yang pertama dulu ya, yaitu domir munfasil, yaitu kata ganti yang terpisah dari lafadznya tadi ya. Nah, ini semuanya ada 12 gitu ya, ada 12. Dan di sini saya akan sebutkan katanya, kemudian maksudnya atau artinya apa, kemudian contohnya bagaimana gitu ya. Contohnya gimana? Oke, kita mulai saja. Yang pertama, huwa. Nah, huwa ini nggak bisa digabung dengan lafadz lain gitu loh. Maksudnya tulisannya gitu ya. Huwa artinya dia laki-laki. Jadi kalian kalau mau mengatakan misalkan Ahmad, males ngomong Ahmad, ngomongnya dia. Gitu, dia. Oh, Ahmad itu kan laki-laki, berarti dia. Kata gantinya apa? Huwa. Nah, contohnya huwa thalibun. Dia atau maksudnya Ahmad itu thalib, ya, seorang pelajar. Dia seorang pelajar. Oke. Kemudian yang kedua, huma. Nah, huma ini kata ganti untuk dia berdua, baik laki-laki atau perempuan. Jadi kalian kalau pengen berkata, pengen mengungkapkan dan memberikan kata ganti untuk berdua, yang itu baik laki-laki orangnya, dua-duanya, atau dua-duanya perempuan, atau laki-laki dan perempuan, misalkan suami istri gitu ya, atau kakak adik gitu ya. Nah, maka kata gantinya huma. Contoh, huma thalibani. Nah, mereka berdua, baik laki-laki atau perempuan, baik perempuan atau perempuan, baik laki-laki dan laki-laki, itu seorang pelajar. Nah, mereka berdua seorang pelajar. Thalibani, ada kata tambahnya di sini, ani. Kalau tadi thalibun, di sini thalibani. Sama artinya. Mereka berdua adalah seorang pelajar. Oke, selanjutnya hum. Hum itu kata ganti untuk mereka laki-laki. Maksudnya untuk 3 orang atau lebih laki-laki. Misalkan murid satu kelas gitu ya. Nah, itu kalian kalau kan nggak mungkin nyebutin satu-satu kan gitu. Nah, namanya mungkin nggak hafal dan nggak tahu orangnya, terus campuran di situ laki-laki perempuan, katakan aja hum gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau di Arab kan satu kelasnya mesti laki-laki semua gitu kan. Katakan mereka hum. Nah, contohnya apa? Hum alimuna. Mereka adalah orang-orang alim. Gitu ya. Hum alimuna. Oke, selanjutnya hiya. Hiya ini adalah kata ganti untuk dia perempuan. Gitu ya. Jadi kalau sampean mau menyebut, kalian kalau menyebut dia, tapi yang dimaksudkan perempuan, itu pakai kata ganti dia, hiya. Contohnya adalah hiya mudarrisatun. Dia atau dalam kurung perempuan adalah seorang pengajar gitu, atau seorang guru. Nah, kemudian selanjutnya ada hunna. Hunna adalah kata ganti untuk mereka perempuan gitu ya. Jadi kalau mereka 3 orang atau lebih itu perempuan semua, bisa diberi kata ganti atau nggak tahu terus disebutkan kata gantinya yaitu hunna. Contohnya apa? Misalkan hunna thalibatun. Mereka adalah pelajar maksudnya gitu. Mereka adalah para pelajar perempuan. Nah, gitu ya. Mereka adalah para pelajar perempuan. Oke, jamak taksir ini ya. Nah, kemudian selanjutnya anta. Anta itu kata ganti untuk kamu laki-laki. Anta nasyitun contohnya. Anta nasyitun. Kamu seorang yang rajin. Nah, gitu ya. Nasyitun, seorang yang rajin. Kemudian selanjutnya antuma. Antuma ini untuk kata ganti kamu berdua. Misalkan kalian manggil 2 orang gitu kan, tapi nggak tahu namanya, atau kalau manggil kepanjangan namanya siapa dan langsung antuma gitu. Antuma ini baik laki-laki atau perempuan, perempuan atau laki-laki dan laki-laki. Nah, yang penting berdua ya. Oh enggak, di sini laki-laki berdua atau perempuan berdua gitu.
Contoh, antuma solihani. Kalian berdua orang soleh, gitu ya. Kalau ini laki-laki, kalau yang ke perempuan, antuma solihatani. Nah, kalian berdua atau perempuan adalah orang yang soleh, yang solehah, gitu ya. Kemudian selanjutnya antum. Antum kata ganti untuk kalian laki-laki. Nah, orangnya ada. Orangnya ini ada. Kata ganti yang ada. Maksudnya ada di depan. Orangnya ada. Kalau yang hum tadi kan mereka itu nggak ada di depan kita. Nah, gitu ya. Kalau hum ini nggak ada di depan kita. Tapi kalau antum itu ada di depan kita. Atau ada orangnya. Contoh antum syababun. Kalian 3 orang atau lebih ya, antum ini 3 orang atau lebih laki-laki. Antum syababun. Kalian semua adalah para pemuda. Nah, gitu ya. Kemudian kata anti. Nah, anti ini kata ganti kamu untuk perempuan. Kamu berarti ada orangnya di situ. Kamu. Nah, tapi misalkan kalian tidak tahu orangnya, tidak tahu namanya, ya langsung anti, nah, gitu ya. Contohnya apa? Anti nasyitatun. Kamu itu seorang yang rajin, maksudnya kamu perempuan. Kemudian ada antuna. Antuna itu kata ganti untuk kalian perempuan, sama kayak antum tadi, cuma kalau orangnya itu 3 orang atau lebih dan itu perempuan dan ada di hadapan kalian misalkan ya, itu maka kata gantinya antunna, gitu ya. Contoh antunna thalibatun. Kalian semua, kalian yang 3 orang atau lebih perempuan, thalibatun, seorang pelajar atau para pelajar. Kalau seorang kan satu ya, para pelajar gitu. Oke, selanjutnya ana. Ana ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan ya. Perempuan ya bilangnya ya saya ya ana, kata ganti untuk saya. Gitu kan, nggak mungkin misalkan nama saya Andi, kemudian Andi berkata kan gitu. Kedengarannya itu wagu gitu. Tapi bilangnya ya saya berkata, itu ya. Contohnya apa? Saya ana qaimun. Saya berdiri. Kalau perempuan ana qaimatun, saya berdiri. Kemudian selanjutnya nahnu. Nahnu itu kata ganti untuk kami. Kami ada orangnya gitu ya. Nah, kami baik laki-laki atau perempuan itu pakainya tetap nahnu. Contoh nahnu tullabun. Kami adalah pelajar. Nahnu thalibatun. Kalau perempuan ya. Nahnu thalibatun. Kami adalah pelajar. Nah, gitu ya. Ini adalah kata ganti kalau pakai dhamir munfasil. Terserah nanti. Kata ganti ini bisa pakai dhamir munfasil atau mutasil atau mustatir. Terserah pembicaranya. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dhamir mutasil. Gitu ya. Dhamir mutasil ini yang kata-katanya itu bersambung dengan lafadznya. Nah, yang pertama itu kata-katanya hu, gitu ya. Hu ini adalah kata ganti untuk dia laki-laki. Nah, nya maksudnya hu ini adalah nya, gitu ya. Dia laki-laki. Contoh ada kitabuhu. Buku ini miliknya, gitu ya. Buku ini miliknya. Nah, kata ganti untuk dia laki-laki atau buku ini bukunya. Nah, sama kayak gitu. Buku ini miliknya atau ini bukunya. Nah, kemudian selanjutnya huma. Huma itu kata ganti dia berdua untuk laki-laki atau perempuan. Contoh hadani kitabuhuma. Hadani kitabuhuma. Ini buku mereka berdua. Nah, gitu ya. Ini buku mereka berdua. Oke. Selanjutnya ada hum. Hum itu adalah kata ganti untuk mereka laki-laki. Nah, mereka laki-laki. Contoh haulai kutubuhum. Ini adalah buku mereka atau buku-buku mereka. Nah, karena jamak ya. Karena kan mereka kan untuk 3 orang atau lebih, jadi bukunya harus jamak. Bukan yang ini, yang hada berarti 1. Mufrad gitu ya.
Nah, ini yang jamak. Haulai kutubuhum. Ini adalah buku-buku mereka. Nah, ininya banyak. Kemudian selanjutnya, ha. Ha ini kata ganti untuk dia perempuan. Nah, dia perempuan. Hada kitabuha. Hada kitabuha. Ini bukunya. Nyanya perempuan. Maksudnya miliknya, gitu ya. Ini bukunya. Nah, hada kitabuha. Kemudian hunna. Nah, hunna ini kata ganti untuk mereka perempuan. Nah, mereka perempuan. Nah, contohnya haulai kutubuhunna. Ini semua adalah buku mereka. Mereka yang dimaksud adalah perempuan semua. Nah, gitu ya. Ini semua adalah buku mereka. Nah, cuman orangnya nggak ada ini. Yang hunna, hu sampai hunna ini orangnya nggak ada di depan kita. Oke, orangnya nggak ada di depan kita. Nah, ka. Sekarang K selanjutnya ya. K ini kata ganti untuk kamu. Berarti misalkan ini bukunya Ahmad. Padahal Ahmad ada di depan kita. Gimana diganti kalau kita pengen ganti dengannya? Nah, maka kata gantinya adalah K. Contohnya hada kita buka. Ini adalah bukumu atau ini bukumu. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ada kuma. Kuma ini kata ganti untuk kamu berdua, baik laki-laki atau perempuan. Nah, hadani contoh ya. Hadani kita bukuma. Hadani dua ya maksudnya. Kita bukuma. Nah, ini adalah buku kalian berdua. Nah, maksudnya kaliannya ini ada di depan kita. Kum, selanjutnya. Kum ini kata ganti untuk kalian laki-laki dan orangnya itu ada. Nah, ada depan kita. Contoh, kalian laki-laki ya. Contoh, haulai kutubukum. Ini semua adalah buku-buku kalian. Ini semua buku-buku milik kalian. Sama. Nah, jadi kalau mau menyebut ini buku punya siapa? Ini semua buku-buku punya kalian. Nah, gitu ya. Haulai kutubukum. Nah, selanjutnya ada ki. Ki ini sama dengan ka ya. Kalau ki ini kata ganti untuk kamu perempuan. Contoh hada kita buku. Ini bukumu. Nah, tapi ke perempuan. Mana bukuku? Ini bukumu. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya ada kunna. Kunna itu untuk kalian perempuan. Kebalikan dari kum tadi ya. Kalau perempuan kunna. Nah, contohnya haulai kutubukunna. Buku-buku ini milik kalian semua. Nah, gitu. Atau ini adalah buku kalian. Ini adalah buku-buku kalian, tapi perempuan. Orangnya ada depan kita, gitu ya. Nah, selanjutnya ada ya. Ya itu saya, baik laki-laki atau perempuan ya. Saya, milik saya. Contoh, hadza kitabi. Ini bukuku. Jadi kalian mau bilang ini sepeda motorku atau ini pulpenku. Pulpen siapa? Gitu kan? Ini pulpenku. Nah, gimana ngomongnya? Ditambah ya. Gitu ya. Hada kitabi. Hada kitabi. Kemudian selanjutnya nah. Nah ini untuk kami. Kami baik laki-laki ataupun perempuan. Orangnya ada. Maksudnya yang ngomong ini ada. Haulai kutubuna. Ini semua adalah buku kita atau buku kami. Nah, ini adalah ad-dhamir al-muttasil. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang ada dhamir mustatir. Ad-dhamir al-mustatir, yaitu lafadznya itu bersambung tapi artinya atau maknanya itu tidak jelas gitu ya. Maksudnya siapa atau gimana itu tidak ada. Nah, ini masuk dalam kategori ad-dhamir al-mustatir. Nah, gitu tidak disebutkan. Oke. Yang pertama strip ini tidak ada. Jadi gini ada.
dalam bahasa Arab ya, kalau kita menyebut kata kerja dan kita sebut kata kerjanya saja, maka artinya yang mengerjakan kata kerja itu adalah dia, laki-laki satu orang. Gitu ya. Dia laki-laki satu orang atau dia perempuan satu orang. Dia laki-laki satu orang atau dia perempuan satu orang. Contoh ya, ini kan kata gantinya dia laki-laki tidak ada kan di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ada kata kerja kataba yaktubu, kataba yaktubu. Nah, kataba yaktubu ini adalah fiil, kataba ini fiil madi. Fiil madi yaitu fiil atau kata kerja yang pekerjaannya itu sudah dikerjakan. Jadi kalau kita mau menyebut pekerjaan seorang dan sekiranya kita tahu bahwasanya pekerjaan itu sudah dikerjakan, maka pakai kata atau fiil madi, kata kerja lampau. Nah, kalau ditulis kataba saja, itu di sini mengandung subjek, gitu ya, mengandung fa'il atau subjek, ya, atau yang mengerjakan. Nah, subjeknya mana? Atau subjeknya siapa? Ya dia. Dia itu siapa? Ya tidak tahu. Dia yang penting laki-laki, atau dia perempuan, yang penting dia. Nah, gitu ya. Oke. Kalau misalkan dianya ini dua orang, nah ini pakai alif. Dianya itu dua orang, nah, kata ganti untuk dia berdua, nah, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kata kerjanya ditambah alif. Kataba, bukan kataba, tapi kataba. Jadi kalau ada tanda alif ini, yang mengerjakan atau subjeknya itu dua orang. Kemudian selanjutnya ada wawu. Kalau belakangnya ada wawu begini, ini adalah kata ganti untuk mereka laki-laki. Contoh, katabu. Jadi kalau ada kata kerja, terus di belakangnya ada wawu dan alif begini. Contoh kataba tadi ya, kataba kalau kemasukan wawu dan alif ini, yang mana itu dhamir mustatir, jamak, itu bukan kataba lagi, tapi di huruf terakhirnya di dhammah. Ya ini lihat di dhammah. Jadinya katabu. Katabu. Katabu berarti menulis gitu loh. Siapa yang menulis? Mereka. Enggak tahu merekanya siapa, tidak ada orangnya. Nah, gitu ya. Katabu, mereka. Nah, ya begitu. Kemudian selanjutnya ada tak. Nah, tak di sini itu adalah kata ganti untuk dia perempuan. Jadi kalau ada kata kerja, di belakangnya ada tak begini yang disukun, itu berarti dia adalah ini adalah sebuah tanda bahwa subjeknya atau yang mengerjakan kata kerja ini adalah perempuan. Contoh kata bats. Nah, kata bats itu artinya menulis ya gitu ya. Cuman yang nulis siapa? Dia. Dianya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, karena ada tandanya ini. Oke. Yang perempuan juga bisa sebenarnya pakai pakai yang kata ini bisa, tapi ini lebih menegaskan lagi. Oke, selanjutnya ada na. Nah ini untuk mereka perempuan gitu ya, mereka perempuan. Kata ganti untuk mereka perempuan. Contoh, nah kata bena. Kenapa kok tidak ditulis kata bana? Kok kata bena? Nah ini sudah menjadi aturan di dalam bahasa Arab bahwasanya kalau ada yang di fathah 3 ini dan yang terakhir adalah domir, yang dimaksud adalah domir, huruf domir ini, maka harus dikasroh sebelumnya. Nah, jadi bukan kata bana, tapi kata bena, gitu ya. Berarti yang menulis siapa? Mereka. Mereka siapa? Perempuan. Nah, mereka perempuan. Lebih dari 3 orang. 3 orang atau lebih. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ta. Ta ini kata ganti untuk kamu laki-laki. Misal kata beta. Nah, jadi kalau ada fiil atau kata kerja kemasukan domir ta. Nah, ta ini orangnya ada di depan kita ya. Kata beta. Orangnya di depan kita. Kata beta ada. Kamu yang nulis ini gitu. Berarti sudah ditulis kan? Nah, sudah ditulis tulisannya itu atau catatannya itu. Nah, maka kayak tadi yang atasnya ini kalau kemasukan yang di belakang ini sebelumnya harus dikasroh.
maaf, sebelumnya harus dimatikan, disukun ya. Jadi bukan kata bata, bukan, tapi kata beta. Oke. Kemudian selanjutnya ada tuma atau ta. Nah, ini contoh, kalau tuma itu kamu berdua. Nah, tuma itu kalian atau kamu berdua, laki-laki atau perempuan, sama. Berarti kata betuma atau kata bata. Yang perempuan yang ini, kata bata. Perempuan 2 orang. Gitu ya. Kalau tuma ini bisa laki-laki, bisa perempuan, terserah pakai yang mana bisa. Nah, oke, selanjutnya ada tum. Nah, kalau tum ini untuk kalian laki-laki, katakan deh kalian laki-laki, dan kaliannya ini ada orangnya. Nah, maksudnya orangnya itu ada depan kita. Contoh, apakah kalian yang nulis ini semua? Hal kata betum, apakah kalian yang nulis ini semua? Nah, kata betum, ya kami yang nulis semua. Naam, kata bekna. Gitu. Kata betum, disukun ya, sebelum tumnya ini. Kata betum berarti kalian laki-laki telah menulis catatan ini, misalkan gitu. Oke, selanjutnya ada ti. Ti kata ganti untuk kamu perempuan. Nah, sama ini kebalikan dari kata beta tadi ya, yang laki-laki. Kalau perempuan ti, kata beti. Kemudian ada tunna. Tunna itu kata ganti perempuan, kalian, ada orangnya depan kita. Kemudian contohnya kata betunna. Jadi huruf akhir dari fiil itu atau dari kata kerja itu disukun. Kata betunna. Nah gitu ya. Orangnya ada di depan kita. Kemudian selanjutnya ada tu. Tu ini untuk saya. Nah, saya. Contoh, baik laki atau perempuan ya. Kata betu, saya telah menulis. Baik kalian laki-laki atau perempuan, ngomongnya ya kata betu. Gitu ya. Kemudian ada na. Nah, ini untuk laki-laki atau perempuan yang artinya kami. Nah, contoh kata be'na. Kami telah menulis. Nah, ini adik-adik ringkasan dari domair, ism domir yang mana ada mutasil, ada munfasil, ada mutasil, ada mustatir gitu ya. Dan ini contoh-contohnya, ini bisa dipakai dalam kalimat yang akan kalian ucapkan nanti atau kalian tulis untuk mengungkapkan apa yang ingin kalian ungkapkan atau yang ingin kalian bicarakan. Nah, misalkan mau nyindir orang ya pakai kata ganti gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang al-muhadatsah fi dukan. Dukan itu kan ya toko atau warung atau minimarket lah ya. Cuma di sini kita akan membahas tentang al-mufradat atau kosakatanya dulu ya sekilas. Oke, dari yang pertama itu ada sorrofun. Sorrofun artinya kasir. Ada aerobatun. Aerobatun artinya troli. Misalkan kalian di supermarket itu kan ada troli lah ya. Atau keranjang, salatun, sama salatun. Keranjang itu salatun. Kan ada troli, ada keranjang. Kemudian rubiatun atau dularun atau rialun. Nah, ini macam-macam nama mata uang. Rupiah atau dolar atau real. Ya. Tinggal pakai mata uang apa gitu ya. Kemudian nakadiyun atau nakadun sama cash. Jadi kalau kalian ditanya cash apa debit? Cash itu artinya bahasa Arabnya apa? Nakdi atau naket, nah, sama. Kemudian selanjutnya bitaqatus syi'ri. Nah, artinya apa? Label harga. Nah, gitu ya. Kemudian ada al-muwadzaf. Al-muwadzaf itu pelayan toko. Ya, al-muwadzaf itu pelayan bisa. Kalau kalian nganggapnya pelayan toko apa ya? Muwadzaf dukan. Muwadzaf dukan gitu. Cuma kalau di sana kan ya ngomongnya muwadzaf gitu aja namanya pelayan. Mau pelayan toko, mau pelayan restoran, mau pelayan hotel ya muwadzaf namanya. Mau pelayan masjid, amir masjid itu muwadzaf. Intinya yang bekerja di situ gitu ya. Oke, selanjutnya istablun.
Istabdun ini artinya gudang. Namanya toko ya ada gudangnya lah. Kemudian ada kimamah. Kimamah itu kimamatun ya. Nah, ada artinya masker. Oke. Kemudian selanjutnya ada kartunah. Kartunah itu kardus. Jadi misalkan kalian mau beli satu kardus ya, wahid kartun atau kartunah, nah, gitu ya. Kemudian ada habbatun. Habbatun itu bijian. Maksudnya bijian itu beli satu ya habbah. Nah, beli dua habbatain. Gitu. Beli tiga biji aja belinya. Nah, salah sahabat. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya bukan biji-bijian itu bukan ya, habbatun itu memang biji, tapi maksudnya satuan gitu ya. Kemudian wajihatun arotun. Wajihah arot gitu. Kalau orang sana ngomongnya wajihah arot. Namanya etalase. Misalkan kalian di supermarket itu kan etalase, misalkan apa? Etalase barang-barang mandi, barang-barang bumbu, misalkan etalase apalagi baju, etalase minyak goreng gitu kan ya, semacam-macam lah ya. Itu namanya wajihatun ardun. Kemudian selanjutnya ada tarkhisun, artinya diskon. Tarkhis, diskon. Dan sebenarnya masih banyak lagi kosakata ya, namanya juga orang ngobrol dan perihal toko itu kan macam-macam sekali, apalagi nyebut barang. Di sini nggak saya sebut barang-barangnya gitu. Nah, karena barang-barangnya ya banyak sekali. Nah, tapi di sini yang sekiranya saya jumpai dan sering saya dengar itu yang saya sebutkan. Lebih lanjutnya silakan buka di kamus ya. Oke, selanjutnya kita akan al-muhadasah fid dukan. Kita akan percakapan ketika di toko gitu ya. Percakapan ketika di toko. Oke. Ini ilustrasinya kalian beli di toko ya, bukan di supermarket. Kalau supermarket kan nanti kalau Indomaret itu kalian cuma masuk terus milih barang terus selesai, gitu kan? Milih barang mana kalian mau kalian beli, sudah selesai. Tapi ini di toko atau warung biasa gitu ya. Oke. Sedangkan kalau di Arab sana itu namanya dukan itu ya warung, ada juga dinamakan bakolah. Gitu. Bakolah itu semi kayak tempat nongkrong gitulah ya, tapi juga bisa beli di situ gitu. Nah, ya tergantung setiap daerah di sana juga mungkin penyebutannya berbeda ya, tapi kurang lebihnya sama lah, hanya sedikit perbedaannya. Oke, kita mulai. Saya akan baca ya, saya akan baca sesuai harokat, kemudian terjemahan, kemudian saya akan ngomong seperti orang Arab ngomong gitu ya. Oke, yang pertama assalamualaikum, artinya assalamualaikum. Kemudian dijawab waalaikumsalam, marhaban, ayya khidmatin. Waalaikumsalam, mau beli apa? Marhaban itu ya istilahnya selamat datang lah ya, tapi di sini singkat aja. Waalaikumsalam, mau beli apa? Uridu atau bagoitu atau hadli sukaron. Jadi di sini kenapa kalau saya kasih alternatif? Karena bahasa resminya itu uridu. Tapi orang Arab itu nggak ngomong uridu, ngomongnya bagoitu atau hadli gitu ya. Saya mau beli atau saya butuh ini, atau saya mau beli ini ya, saya butuh ini, atau ambilkan ini. Nah, itu pakainya bagoitu atau hadli sukaron. Artinya saya mau beli gula. Nah, gitulah. Kemudian selanjutnya kam kilo ya sayyidi. Nah, berapa kilo tuan? Selanjutnya bagaitu salah satu kilo nau'un nisfi. Aku istilahnya gitu ya. Saya butuh 3 kilo yang setengah kiloan. Maksudnya butuh 3 kilo gula tapi yang bungkusannya setengah kiloan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya wa ma'dal akhar, setelah diambilkan wa ma'dal akharu. Nah, artinya mau beli yang lain. Nah, kemudian dijawab baghaitul adawatal ghusli. Saya butuh peralatan mandi. Ayul adawatal ghusli. Apa saja peralatan mandinya? Atau istilahnya ya apa aja. Ya apa gitulah singkatnya sudah. Gitu ya. Nah, kemudian hadli sobun wa sampu wa firjaun. Ambilkan sabun, sampo dan sikat gigi.
Oke, saya akan ngomong sebagaimana orang Arab ngomong ya. Ya walaupun nggak pas banget ya, mirip-mirip lah ya. Sekiranya kalau sampean kalian itu ngomong seperti saya ngomong, orang Arab paham. Kan percuma juga orang Arab kita ngomong bahasa Arab tapi orang Arab nggak paham kan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marhaban, ayah khidmah. Urid bagait hat li sukarat. Kam kilo ya sayyidi? Bagait salasa kilo nau'un nisf. Bagait salasa kilo nau'un nisf. وماذا الآخر؟ بغيت الأدوات الغسل. أي الأدوات الغسل؟ هات لي صابون وشامبو وفرجون. Nah, itu orang Arab ngomong gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, saya baca dulu ya sama terjemahnya. Ayu nau'in kullu wahidin minhum. Nah, mereknya apa aja? Ya kan namanya sampo kan, sampo sabun mereknya banyak, mau yang mana gitu. Nah misalkan sabun, misalkan apa, Lifebuoy misalkan gitu, shampoo, nah, Pantene misalkan gitu, Firjaun, formula misalkan gitu ya, ya terserah lah. Nah artinya sabunnya apa, samponya apa, sikat giginya apa gitu. Kemudian kam habbatan kullu wahidin minhum. Butuh berapa semuanya? Nah, kan tidak jelas sabunnya berapa kan. Kemudian dijawab sabunun habbataini, wa shampoo habbatun, wa firjaunun habbatun. Sabunnya 2 biji atau katakan 2 batang atau 2 bungkus, ya, sama lah ya. Sampo dan sikat giginya 1. Nah, maksudnya gitu. Lau tazidul ma'kulat wal masyrubat. Lau tazidul ma'kulata wal masyrubata, sekiranya tambah makanan dan minuman, atau istilahnya ya kita bilangnya apa, mau nambah makanan dan minuman juga, atau mau beli makanan dan minuman juga, gitulah ya. Hampir sama. Dijawab ayyuah al khubzu wal asiru safariyah. Oh iya, tambah roti dan sirup dibungkus. Jadi di sini saya yang agak bingung ya. Nah, saya nggak tahu, nanti kalau ada yang tahu silakan ya di kolom komentar. Saya tuh dulu kalau beli di Arab sana, terus itu barangnya dibungkus ngomongnya safari. Gitu. Saya nggak tahu tulisannya safari itu gimana. Misalkan mau beli makanan, saya beli roti ini 3 sama lauknya ini dibungkus ya. Nah itu ngomongnya dibungkus itu safari. Nah selanjutnya Thayyib, asyi'ru kulluhum mi'atu alfin rubiyatan gitu ya. Baiklah semuanya, harga semua maksudnya ya 100.000 rupiah. Ayo hadihi tafadhol. Oke, ini uangnya. Ini hadihi tafadhol itu nggak ada kata uang, nggak ada ya. Cuma maksudnya ya ini uangnya gitu loh. Nah, kemudian dijawab syukron alat tasawuki fi makani. Terima kasih telah berbelanja di tempat kami. Tapi hal seperti ini saya nggak pernah dengar. Ini kayak di Indonesia ini ya. Misalkan terima kasih telah berbelanja di tempat kami gitu ya. Nah, terus saya terjemahkan dalam bahasa Arab begini. Cuman kalau di Arab nggak pernah saya dengar orang terima kasih sudah berangkat, udah belanja di tempat kami gitu. Tapi kalau di sana itu didoakan, pas mereka doakan. Masya Allah, barakallahu fiik gitu, didoakan gitu. Kalau kita sudah selesai transaksi. Gitu. Nah, oke. Sekarang saya coba ngomong seperti orang Arab ngomong. Nah, dengarkan ya. Ayyunau kullu wahidin minhum sabun Lifebuoy, wa shampoo Pantene, wa firjaun formula. Kam habbah kullu wahid minhum sabun habbatan, wa shampoo habbah, wa firjaun habbah. Law tazid al-ma'kulat wal masyrubat, aywa al-khubz wal asir safariyan atau safari gitu. Tayyib, asyi'r kulluhum 100,000 rubiyah. Aywa hadihi tafaddal.
syukron alat tasawuf fi makanina. Nah, adik-adik ya, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang kurang atau yang keliru ya, silahkan tulis di kolom komentar sebagai bahan masukan bagi kami. Dan semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat pada diri kalian dan juga bagi yang melihat dan menyaksikan ini semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.